Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Cara menerapkan hukum penyelarasan untuk meraih impian. Kita melakukan sesuatu itu harus semuanya selaras ya. Jadi ketika semua itu udah selaras atau holistik, itu akan menjadi sebuah kemudahan-kemudahan ketika kita melangkah, ketika kita ingin menggapai apa yang kita inginkan, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita atau impian kita yang itu memang menjadi hak kita. Tapi kadang ada orang yang ragu, kadang ada orang yang ya berpikirnya pesimis ya, kalau wah bisa nggak, apa iya, apa mungkin. Nah, banyak banget yang seperti itu. Namun kita harus menyelaraskan antara mungkin doa-doa kita, visualisasi kita, dan perasaan kita. Semua harus dirasakan bahwa semua itu udah dimiliki ya. Meskipun itu hanya kita setting untuk memprogram yang namanya pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind. Nah, ketika kita sudah memprogramnya, maka apa? Dirinya akan mengalirkan yang namanya gelombang elektromagnetik yang itu akan menarik segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah kita tanamkan. Jadi kalau kita melibatkan kata negatif, kita melibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang itu kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, yaitu dianggap sebagai permintaan juga, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan juga. Makanya kita harus fokus pada hal-hal yang kita inginkan aja, dan kita harus fokus pada sesuatu yang itu bisa membuat kita jauh lebih bertumbuh lagi dari tahun ke tahun ataupun untuk masa depan ya. Kita langsung di poin pertama, penggambaran positif. Bayangkan dengan jelas dan positif bagaimana impian Anda terwujud. Nah, jadi gini, kita harus menggambarkan nih ya. Seperti tadi saya bilang atau sering saya bilang juga, gambarkan semua itu udah kita miliki dan udah kita dapatkan. Libatkan juga perasaan kita bahwa kita ini bahagia banget, kita sudah memilikinya, dan kita ini selalu riang gembira, kita selalu bersyukur juga, dan kita tidak pernah melewatkan masa-masa di mana itu sesuatu kemudahan ataupun apa yang kita inginkan itu datang. Apapun bentuknya, misalkan dalam bentuk barang, dalam bentuk mungkin kehidupan Anda yang mau bagaimana, dalam bentuk keuangan, itu semuanya bebas dan Anda yang menentukan sendiri mau jumlahnya, mau bagaimana barangnya, mau nanti warna favorit Anda apa yang ingin Anda miliki, ya itu semua bisa Anda kembangkan sendiri. Karena yang namanya law of attraction memang tidak nampak, memang tidak terlihat. Namun ibaratnya nih kayak kita ini dengan listrik itu nggak terlihat juga, warnanya apa kita nggak tahu, terus dia bentuknya bagaimana kita nggak tahu juga, tapi kalau kita pegang kita bisa terbakar juga ya. Nah, begitulah law of attraction. Jadi ketika kita menerapkan law of attraction, mungkin bagi orang yang nggak ngerti, orang yang dia nggak paham bagaimana hukum pikiran bekerja, mereka akan menertawakan kita, mereka akan ya mungkin merendahkan kita, atau kita dianggap sedang berkhayal, bermain dengan imajinasi yang liar. Padahal itu semua adalah sesuatu untuk menentukan masa depannya. Orang yang tidak memiliki impian, dia nggak akan pernah maju, dan dia nggak akan pernah berubah dalam kehidupannya, akan statis. Jadi kehidupannya itu akan di situ-situ aja, dan dirinya nggak akan pernah berubah. Seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, dirinya justru tergerus. Ya ibaratnya gini, kita berdagang, kalau misalkan dengan cara-cara yang biasa, mungkin ya yang datang ke situ adalah orang-orang yang udah terbiasa membeli di tempat kita, dan jangkauannya pun terbatas. Tapi yang namanya kita bisa mengikuti perubahan zaman, segala sesuatu nggak ada batasnya. Mungkin kita bisa menjual ke luar pulau, kita bisa menjual ke luar kota, atau bahkan ke penjuru dunia dimanapun. Ya, selama kita bisa mengirim dan kita bisa diakses juga. Ibaratnya gini, pikiran bawah sadar itu memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Mungkin secara fisik nih kita terbatas. Wah, mau ke Jakarta, wah berapa hari nih, atau berapa jam nih kita mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik bis, atau mungkin kita mau jalan kaki. Kita terbatas, tapi dengan yang namanya pikiran, apalagi pikiran bawah sadar, itu bisa menjangkau sesuatu dengan cepat dan itu dengan luas. Kita harus bijak juga ya, bagaimana kita menanamkan hal-hal yang kita inginkan saja pada pikiran bawah sadar kita. Dan kita lanjut di poin kedua, rasa syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan bersyukur atas hal-hal yang sudah Anda miliki. Rasa syukur membantu menarik energi positif dan menciptakan penyelarasan dengan
dengan sumber energi yang lebih besar. Yang namanya rasa syukur powerful banget. Jadi berapapun misalkan Anda mendapatkan mungkin uang, ataupun Anda mendapatkan penghasilan, atau Anda mendapatkan sebuah barang, meskipun yang Anda terima ini barang second ya, mungkin Anda dapat hadiah nih dari family Anda yang itu cuman yang namanya HP second. Nah, yang bekas dia pakai karena dia ada yang baru, nah yang bekasnya dikasih ke Anda. Ketika Anda bersyukur, ternyata nilainya sangat luar biasa. Ternyata itu adalah HP gambar buah-buahan dengan seri yang tahun lalu. Sebelum yang seri terbarunya keluar, itu udah sesuatu yang nilainya besar dan Anda patut bersyukur. Ataupun mungkin generasi di 2 tahun sebelum sekarang, itu juga nggak masalah. Karena apa? Masih bisa digunakan dan itu memiliki value atau nilai yang jauh lebih tinggi dibanding dengan ya produk-produk yang lainnya. Dan itu hal sekecil apapun Anda perlu syukuri. Ketika Anda udah bersyukur, maka limpahan-limpahan yang lebih besar lagi Anda akan menerimanya dengan mudah. Kalau Anda menerima sesuatu, halah kok segini, alah nggak mungkin lah dapat yang lebih gede lagi, buat apa duit segini, Anda sudah mengklaim diri Anda itu susah. Kenapa? Ya karena Anda nggak bersyukur. Jadi energi yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil, dia akan minim banget dan Anda akan menerima sesuatu yang rendah terus. Ibarat frekuensinya ini nggak bisa tinggi. Jadi untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan yang sebenarnya tinggi, karena kita nggak mau bersyukur atau kita justru malah mengeluh, ya kita dapat grade-nya itu grade yang rendah, dan itu grade yang mungkin kualitasnya jauh lebih ini lagi ya dalam kehidupan kita ya, bukan grade barangnya tapi grade kehidupan kita jauh lebih rendah ya. Kita lanjut di poin ketiga, bersihkan blokade mental. Identifikasi dan hilangkan blokade mental yang mungkin menghalangi pencapaian impian Anda. Ini bisa berupa keyakinan negatif atau pikiran-pikiran sabotase yang menghambat energi positif. Jadi blokade ini kadang ya muncul dari berbagai hal ya. Mungkin ada yang menyebutnya ego state, ada yang menyebutnya mungkin juga ya mungkin sabotase diri atau mental block, yang itu bisa datang dari mana saja. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti itu bisa datang dari sesuatu yang kita tanamkan sendiri, sesuatu yang tidak kita sadari, tiba-tiba itu masuk dan terprogram, yang itu akan menjadikan sabotase pada kehidupan kita. Misal nih, kita nih nonton sebuah tayangan yang di situ isinya penderitaan, isinya mungkin susah atau apapun yang itu orang menjual rasa iba. Ketika kita menonton seperti itu, secara nggak sadar kita udah menginputkan hal-hal yang itu posisi kita adalah orang yang menjadi ya objeknya itu, orang yang menjadi bagian yang dijual. Ibaratnya rasa ibanya itu, rasa kasihannya itu. Mengapa orang yang membuat konten dengan tema-tema seperti itu biasanya cepat naik? Ya karena apa? Peminatnya tinggi, tapi penontonnya itu nggak nyadar kalau dirinya masuk ke dalam program yang sebenarnya tidak diinginkan. Atau kita nonton tayangan-tayangan yang lainnya yang itu mungkin intrik-intrik dalam sebuah drama, yang satu ditindas, yang satunya ini berkuasa dan lain-lain ya. Biasanya nanti perasaan kita justru kita akan memihak orang yang tertindas dan kita merasa wah ini kasihan banget, ini pedih banget hidupnya, bla bla bla. Nah dari situ kita udah menanamkannya lagi secara nggak sengaja. Belum lagi omongan orang ya, mungkin kita bahas lain waktu yang omongan orang ini bagaimana bisa memprogram diri kita, atau bahkan nih biasanya anak kecil dari kecil udah diprogram bagaimana dia itu menjadi seseorang yang memiliki perspektif yang negatif. Nah itu kita harus belajar juga, nanti kita buatkan video khususnya ya. Kita lanjut di poin keempat, pertahankan frekuensi positif. Frekuensi positif dalam pikiran, tindakan, dan perasaan sepanjang waktu ini mencakup menghindari gosip negatif, fokus pada solusi daripada masalah, dan menjaga energi positif dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Biasanya gosip-gosip ini banyak banget di ya mungkin di sosial media, mungkin di sekitaran kita. Kenapa saya ini nggak suka yang namanya nongkrong gosip, terus kita ngomongin hal-hal yang itu nggak membangun ya, sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh.
bukan kita antisosial atau apa, tapi itu sebenarnya membatasi diri kita. Ketika kita bergosip dan kita ngomongin orang lain atau kita ngomongin ya mungkin peristiwa-peristiwa tertentu, yang itu hanya kita menanamkan hal-hal negatif yang dari sudut pandang kita ataupun nanti sudut pandang orang-orang di sekitar kita. Kecuali nih kalau kita lagi nongkrong, kita berpikiran gimana nih kita ngebesarin omset, gimana nih kita caranya ikut marketing 6.0. Ketika kita sudah mencapai ke situ, maka obrolannya itu akan berbobot banget ya. Ya mungkin kalau dibilang antisosial ya nggak juga, tergantung obrolannya, kita berkumpul di ngapain, terus visi misinya apa. Nah itu juga harus kita pahami. Jadi ibaratnya kita bergosip negatif ya hasilnya negatif, tapi kalau kita berkumpul apa yang kita diskusikan itu sesuatu yang positif, maka hasilnya akan positif. Karena apa? Itu membangun. Jadi mau nggak mau kita harus mempertahankan yang namanya frekuensi positif dalam hidup kita. Jaga biar tetap tinggi. Sesuatu yang positif itu menular. Begitu juga sebaliknya. Segala sesuatu yang itu negatif itu juga menular. Anda berkumpul dengan orang-orang yang itu mungkin suka melakukan sebuah tindakan yang kurang baik. Anda akan mendapatkan yang namanya identifikasi kelompok, ataupun itu bisa disebut dengan ya penilaian kepada Anda yang misalkan Anda nggak melakukan apa-apa seperti mereka, tapi karena perkumpulan Anda dengan mereka, maka apa? Stigma orang lain, Anda juga bagian dari mereka dan Anda juga sama dengan mereka. Dan mau nggak mau itu akan membentuk Anda seperti mereka juga. Jadi kita harus mempertahankan yang namanya frekuensi positif. Mungkin ada pertentangan juga dalam diri kita ataupun orang-orang sekitar kita. Ngapa lo nggak mau nongkrong? Ngapa lo nggak mau ini, nggak mau itu? Ya bukan seperti itu. Tapi kalau kita, wah iya ya, nggak enak ya, kita ngumpul aja deh. Ketika kita ngumpul dan di situ wah obrolannya nggak jelas, obrolannya bla bla bla, yang itu sesuatu hal yang negatif, itu kita juga akan ya mungkin meskipun diam itu akan terprogram loh, itu akan masuk. Jadi pikiran bawah sadar nih luar biasa banget. Apalagi pas kita bengong, ras kita kebuka, masuk tuh info-info yang nggak jelas dan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita itu sebagai permintaan juga. Dikirimlah ke alam semesta dan alam semesta mengirimnya untuk kita. Kita lanjut di poin kelima, konsistensi dalam tindakan. Lakukan tindakan yang sejalan dengan impian Anda. Jadi kita harus menjalankan sesuatu itu yang selaras dengan apa yang menjadi impian kita. Jangan pernah kita melakukan hal-hal itu yang ya kita harus nurut orang, kita harus begini begitu. Yang itu sebenarnya bukan sebuah aturan baku, bukan SOP dalam sebuah tindakan yang ya mungkin pekerjaan kita ataupun bisnis kita, tapi itu hanya dari persepsi orang. Ketika orang punya persepsi yang macam-macam, ya kita terbawa, ya sudah, kita kan jadi bagian dari mereka. Jadi kita harus konsisten. Misalkan tindakan kita ini harus terarah nih, gue pengen maju nih, gue mungkin punya bisnis A yang mungkin baru merintis, ya lakukan aja secara konsisten apa langkah-langkah kita. Tapi ingat, kita harus punya dream yang itu harus kita raih. Abaikan kata orang yang mungkin jadi penghambat. Alah untungnya kecil, alah begini begitu, berapa lu bisa jual, padahal baru memulai. Kita harus memiliki prinsip yang itu harus kita wujudkan dan itu harus kita jaga. Jadi biar kita ini selalu terjaga yang namanya prinsip-prinsip untuk mewujudkan segala impian. Dan satu hal yang gak boleh dilupakan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.